itu justru dilakukan oleh pimpinan KPK, ketua KPK. Artinya kan di sini orang semakin tidak percaya lagi dengan sapu yang akan membersihkan korupsi ini. Makanya di situ berbagai spekulasi muncul termasuk politisasi ini. Iya, sebagai pegiat anti korupsi, ahli pidana juga menilai sudah ke arah situ. Sebenarnya yang disayangkan, kenapa baju luar tentang baju partai, timing politik yang kita hebohkan. Seharusnya kita fokus pada jika memang ada korupsi, kemudian ada pengungkapan dengan bukti-bukti awal, kemudian apakah itu pengembangan kasus atau dari pengadilan putusan pemeriksaan yang lalu misalnya gitu ya. Nah, maka harusnya itu yang kita dalami. Nah, kalau dalam hal ini lagi-lagi menteri terjerat korupsi, harusnya ini juga menjadi tamparan bagi presiden, karena itu kan wakil-wakil yang menjalankan roda pemerintahannya. Kemudian juga tamparan bagi partai politik yang mengusung menteri tersebut, karena menteri ini kan ketika bagi-bagi kue koalisi atau migrasi ke sebelah atau oposisi gitu ya. Nah, ada deal-deal politik harus mendapatkan kursi di jajaran kabinet, diletakkanlah menterinya. Nah, justru harus pendidikan politik itu dipertaruhkan partai ketika mendudukkan wakilnya di kabinet. Contoh tadi tentang Juliari Batubara, saya mengomentari sedikit tentang keadaan darurat korupsi ya. Kalau untuk regulasinya itu masih mumpuni, penegakan hukum yang harus dimaksimalkan. Tentang keadaan tertentu, kebetulan dulu 2021 disertasi saya tentang keadaan tertentu, Juliari Batubara salah satu kasus yang saya angkat, dimungkinkan ada pidana mati dalam keadaan tertentu dan nyata-nyata pada saat bencana COVID. Tapi tidak ada, saya berani mengatakan tidak ada karena ini hasil penelitian, tidak ada yang berani mengkaitkan ke pasal 2 ayat 2. Tidak ada kemauan. Padahal itu dipertaruhkan trigger apa memang ia pasal itu bisa bekerja atau tidak. Jadi jauh-jauh dari 3199 sampai 2020 berarti kan lebih dari 20 tahun. Pasal itu mati. Nah, harusnya itu menjadi tamparan bagi pemerintahan, kemudian penegakan hukum. Kalau yang sekarang, misalnya kemarin pasca deklarasi salah satu yang sudah mendeklarasikan, kemudian dipanggil, ya. Nah, saya dalam artian tidak ingin terjerat kepada roda isu politiknya karena saya tidak mumpuni di bidang politik, hanya tentang kasus korupsinya. Kalau memang ketika kita melahirkan KPK, itu kan ada sesuatu yang tidak beres pada masa lalu di penegakan hukum kita. Kepolisian, kejaksaan itu dalam hal sebagai penyidik kasus korupsi. Kemudian ada KPK. Nah, ketika KPK lahir, kemudian kemarin Undang-Undang 19 2019 dengan pelemahan KPK secara masif, ya, itu harusnya menjadi sejauh mana KPK memang bisa menunjukkan independennya dan kepercayaan publik tinggi terhadap KPK. Justru yang sekarang kita tidak menutup mata, di kepemimpinan era KPK yang sekarang itu banyak terjadi masalah. Nah, ketika tadi nyanyian-nyanyian yang tidak selesai, sampai sekarang dengan diversuskan SYL versus pimpinan KPK. Jadi yang satu di kepolisian, yang satu di KPK. Nah, kalau memang dengan kasus yang sama kita tidak bisa tutup mata, apakah memang ada deal-deal politik bawah tanah itu? Maka angkat semuanya. Itu justru menjadi untuk memperlihatkan kepada publik bahwa memang ada penegakan hukum dan juga ada pemberantasan korupsi. Jadi kalau saya tidak pada terkait dengan isu-isu politiknya, bukan tentang dalam Budita politik siapanya, tapi saya melihat menduga itu memang ada deal-deal di situ seperti yang disebutkan tadi. Jadi kalau KPK dia tahu bahwa publik masih berpihak kepadanya dibanding penegakan di lingkup kepolisian dan kejaksaan, itu harusnya menjadi nilai plus. Tapi ketika banyak hal-hal yang mencederai rasa kepercayaan publik, ya, misalnya kalau
sampai ada naik sidik tentang dugaan pemerasan tadi. Nah, kenapa bisa demikian? Maka sama-sama angkat, sama-sama bersihkan semuanya. Jadi adu bukti dengan pembuktian, fokus kepada kasusnya on the track, jangan belok ke politiknya. Kalau di politiknya justru harusnya ini menjadi hukuman sosial bagi partai politik yang menjadi baju menteri yang pada saat ini kena, bukan dalam arti mungkin giliran saat ini yang belum diredam atau yang masih sejalan tidak naik gitu. Tapi harusnya isu 2024 yang akan menjadi tahun panas politik, seharusnya edukasi masyarakat kita harus gencar, masyarakat anti korupsi, penggiat korupsi, untuk membuka dalam tanda kutip mentelanjangi baju partai ketika ada jajaran dari partainya yang korupsi. Itu adalah hukuman sosial dan itu seharusnya pendidikan politik yang masif untuk calon-calon pemilih. Baik, ya ini di zaman rezim Pak Jokowi dengan adanya revisi Undang-Undang KPK, kemudian masa jabatan KPK juga ditambah 1 tahun. 1 tahun. Apakah itu indikasinya ada masuk campur tangan politik atau politisasi terhadap aparat hukum? Dalam kita tidak bisa menutup mata untuk penegakan hukum, perjuangan korupsi itu juga perlawanan yang masif bagi pihak-pihak yang tidak senang atau bagi pihak-pihak yang memang punya power, adu power. Nah, Presiden dalam hal ini yang pertama dia gagal. Kenapa justru ya, bukan dalam artian apakah pada saat memilih mendudukan wakil-wakilnya dengan baju partai yang tadi mendukungnya, justru itu yang mencederai kontrak politiknya. Padahal jualannya adalah pemberantasan korupsi. Nah, ketika itu terjadi, maka Presiden untuk yang kali kedua juga harus berani memang membersihkan. Kalau memang wakilnya kena, maka silakan ditindak, dan itu adalah hukuman untuk baju partai pendukung roda pemerintahan sekarang. Jadi harus dilihat bagaimana korupsi itu tidak hanya di atasnya saja, jadi buka keseluruhan. Kalau katanya tadi misalnya kalau di rezim Orde Baru itu akan kena semuanya. Nah, kita terkait dengan pada saat dulu apakah sudah ada undang-undang tipikor, kemudian apa definisi penyuapan, pungutan liar, pemerasan, sampai dengan gratifikasi. Nah, itu kan karena dibahasakan oleh undang-undangnya. Tapi itu juga menjadi pukulan bagi Presiden di akhir kepemimpinannya dalam 2 periode 10 tahun, jangan hanya catatan merah yang dikenang oleh rakyatnya gitu. Sebagai ahli pidana ini apakah ada melihat ke arah bahwa aparat hukum, penegakan hukum kita ini memang sudah mulai menjadi alat-alat kekuasaan, alat politik, terutama dalam kasus-kasus yang diangkat oleh baik KPK atau aparat hukum yang lain? Iya, kalau kita melihat jangan hanya menunggu momentum di awal saja. Misalnya saya tidak sepakat ketika OTT gitu ya, kalau di dalam kan tertangkap tangan bahasanya. OTT kemudian heboh, tapi kita lupa mengawal sampai akhir. Ya, kalau tadi katakan misalnya awalnya triliun, ternyata pengungkapan di pengadilannya milih walaupun tidak tentang nominal uangnya ya, karena korupsi itu adalah perbuatan yang buruk. Tapi kita juga harus mengawal sampai selesai. Kalau ada nyanyian di pengadilan mengungkap aktor-aktor yang lain, berani buka itu sebagai bukti awal atau tambahan informasi, kuat tidak penegak hukum dipertaruhkan untuk membuka kasus yang lain. Baik, untuk menghapus dugaan tebang pilih ini kalau menurut Dita, mana yang harus sebenarnya diprioritaskan kasusnya? Kasus dugaan penggelapan pajak yang sampai 300 triliun itu, atau kasus Syahrul Yassin Limpo yang 13 miliar ini? Kita tidak pada nominal. Ketika cukup bukti untuk menaikkan kasus, kemudian jajarannya punya cukup SDM, ya kita punya regulasinya, maka kalau yakin bahwa itu ada dugaan awalnya perkara korupsi atau katakan perkara dugaan tindak pidana, apapun itu misalnya dari lidik ke sidik, maka proses saja. Nah, di kesempatan yang lain jika ada juga kasus yang demikian, jadi kita tidak main dulu-duluan. Ketika bisa bersamaan, karena kan itu sumber dayanya mumpuni. Jadi bukan artinya di sini KPK atau aparat hukum lain kurang sumber daya untuk mengungkap kasus pajak ini di Kementerian Keuangan ini.
Nah, dalam Sehingga artian yang tentu prioritaskan kasus untuk rentan. meletakkan satu peristiwa dugaan tindak pidana mulai dari awalnya itu kan sampai kalau KPK itu kan dia sangat hati-hati, kemudian katakan prosesnya lama, mengumpulkan segala macam bukti-bukti awal ya, bukti permulaan yang cukup sehingga itu merasa yakin bahwa itu adalah tindak pidana. Karena kalau dilihat dalam proses kerja KPK selama ini, meskipun sekarang ada perlawanan pra peradilan di seberang, ya sah atau tidaknya penetapan tersangka, tapi tentu KPK dengan jam terbangnya, dengan integritas ataupun harapan masyarakat yang lebih tinggi dibanding penegak hukum yang lain, maka itu harusnya menjadi barometer untuk lebih memaksimalkan lagi kinerja yang dimiliki, karena KPK memiliki kewenangan yang ada berlebih dibanding penegak hukum yang lain gitu. Baik.